Hai anak-anak. Ibu mau menularkan kebahagiaan ya. Selalu tetap tersenyum ya, selalu tetap bersemangat dalam segala kegiatan agar aktivitas kita diridhoi sama Allah, sehingga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat buat diri kita dan nantinya kalian bisa menjadi anak-anak hebat penerus bangsa Indonesia ini. Yuk, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekali diri kamu sebelum belajar dengan sarapan. Lalu yang kedua, membersihkan diri atau boleh dibalik ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah ketika belajar tidak boleh di-skip videonya. Lalu kamu berikan tambahan buku-buku penunjang belajar. Yuk kita belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6. Yuk kita ulang-ulang dulu yuk pembelajaran yang lalu tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan contoh yang baik terhadap warga negaranya, terhadap masyarakatnya, pemimpin yang mampu bertanggung jawab terhadap kewajibannya, pemimpin yang mampu memberikan ide-ide, kemudian mampu juga memberikan penyelesaian terhadap ide-ide tersebut ya, pemimpin yang berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya, dan tentunya pemimpin yang dapat mendorong, memotivasi anak buahnya, karyawannya, masyarakat, warga negara agar menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya, seorang pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, seorang pribadi yang mampu beradaptasi terhadap berbagai lingkungan dan bisa menyayangi antar sesama manusia ya, menyayangi dalam hal luas. Nah, selain itu pemimpin bisa di jabatan pemimpin itu bisa semua ya merasakannya, bisa semua mendapatkannya, hanya ketika berkaitan dengan sikap dan perilaku serta nilai-nilai yang harus dia tularkan, yang harus dia contohkan, itu yang nantinya menjadi selektif. Siapa-siapa saja yang kuat dan tangguh menjadi seorang pemimpin. Pemimpin pun ada di dalam pengalaman Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti beberapa contoh cerita Pak Abdi, seorang ketua RT yang mampu menciptakan lingkungan yang tentram, nyaman, dan damai meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kemudian ada Dokter Rena yang mampu memberikan dan menularkan hal positif bahwa ketika kita menjadi seseorang yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bahwa nilai sodakoh yang utama adalah tidak dipatok dengan nilai uang ya. Jadi yang dilakukan oleh Dokter Rena ini merupakan salah satu perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Dokter Rena mampu menunjukkan, membuktikan kepada masyarakat bahwa dedikasinya, ilmunya ia rasa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kampung halamannya, dibandingkan dia harus bekerja di kota, meskipun pundi-pundi keuangannya tentu banyak dan bisa dia dapatkan di kota. Jadi tidak semata-mata dengan materi ya nak ya. Nah, kamu pun Bu Ira dan Pak Bari harapkan menjadi seseorang yang mampu bertanggung jawab, mampu memiliki nilai-nilai sikap
di mana nilai-nilai sikap itu mencerminkan pribadi menjadi seorang yang beriman, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, bisa melakukan kegiatan kedermawanan, ya. Kita bisa membantu, saling membantu meskipun kita dalam keadaan terbatas, kita bisa saling membantu seperti yang mereka lakukan. Nah, di pembelajaran 6 kalian akan menemukan tentang teks Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tentu, ya, karena memang api bila kecil dia bersahabat dan bila besar dia menjadi lawan. Maka hati-hati ketika kamu menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan api ataupun air, ya. Lebih baik dalam pengawasan orang tua, ya. Pak Saiful, seorang petugas pemadam kebakaran, mengenang komandannya yang meninggal ketika memadamkan kebakaran pada tahun 2005, ya. Namanya Pak Subandi. Pak Subandi sempat melemparkan topi, ya, sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya, namun tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya. Wow, pada saat itu mengerikan, ya. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dan sangat peduli, kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga dia lebih mengutamakan anak buahnya, ya. Seperti contohnya beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan nalar kita, tapi memang terjadi kejadian beberapa minggu yang lalu tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ya, di mana Kapten Ahwan sebagai pemimpin dalam penerbangan tersebut yang ditemukan jasadnya terakhir kali dibandingkan semua kru dan orang-orang yang naik di dalam pesawat tersebut. Itu adalah salah satu contoh bahwa Kapten Ahwan mungkin bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya, ya, meninggal di lokasi kebakaran tersebut. Lalu ia berusaha menyelamatkan tim pemadam kebakaran. Setelah semua anak buahnya keluar, barulah Pak Subandi sebagai pemimpin, sebagai kaptennya keluar. Ternyata sebelum keluar terjadi ledakan, ya. Nah, coba kalian cari tahu pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya, sampai dengan halaman 47. Lalu kamu lihat halaman berikutnya. Seorang pemimpin mengemban amanat. Amanat itu adalah pesan, ya, pesan yang ia dengar dan ia pertaruhkan janji di sana untuk mewujudkan agar senantiasa rakyat, senantiasa anak buahnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, biasanya seorang pemimpin ini seorang pemimpin yang baik ini akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-citanya, di mana cita-citanya itu terdapat suara-suara dari rakyatnya. Salah satunya presiden-presiden kita, ya. Mudah-mudahan presiden-presiden yang ada di Indonesia adalah presiden-presiden yang amanah, seperti beberapa waktu lalu, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dari programnya sehingga membuat sekolah negeri yang awalnya berbiaya menjadi gratis, ya. Nah, sekarang Bapak Jokowi karena ada pandemik seperti ini, begitu banyak program-program untuk membuat masyarakatnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan, ya, itu merupakan perwujudan kebaikan dari Bapak Presiden. Baik, kita lihat di halaman 48 ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, dan seterusnya, ya. Bu Ira orang Jawa tapi udah lama di Bekasi, jadi mungkin logat Jawanya sudah mulai hilang sedikit demi sedikit, tapi hafal, ya, hafal lagunya. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul glim
Empang segone dadi salatan. Jadi ini cerita tentang tentang seorang pemimpin yang harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya ya. Jadi ketika seorang pemimpin membuat suatu keputusan, kebijakan, pemimpin tersebut harus sudah siap dengan segala resikonya ya. Jangan lari ataupun menghindari dari tanggung jawabnya. Begitu pula seorang ayah. Ketika seorang ayah mendedikasikan dirinya sebagai bapak dalam rumah tangga tersebut, berarti segala resiko di dalam rumah tangga harus ia laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan selesaikan dengan baik ya. Tulis jawabanmu pada halaman 49 tentang judul lagu sampai dengan arti tanda tempo tersebut ya. Nah, kamu bisa mencari tahu arti dari gundul pacul ini di halaman 50. Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang tangga nada diatonis mayor, sekarang kalian belajar tentang tangga nada diatonis minor ya. Isilah jawabannya berdasarkan buku paket yang ada di halaman 49 sampai dengan halaman 51. Nah, di sini coba renungkan, adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan di sekitarmu? Jadi, berdasarkan apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan, sikap-sikap kepemimpinan, ciri-ciri pemimpin yang baik, adakah yang bisa kamu perbaiki di lingkungan tempat tinggalmu apabila kamu menjadi seorang pemimpin ya. Sayang, mudah-mudahan pembelajaran kita dari subtema 1 di pembelajaran 1 hingga 6 bermanfaat ya. Ini rasa pembelajaran kita cukupkan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, karena semua ada di dalam buku paket temamu. Bila tidak ada pun kamu dekat dengan orang tua, bisa meminta bantuan orang tua. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.